Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma ansurna wal muslimin al madhlumin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina wa aslih umura sya'bina wa baladina ya rabbal alamin. Allahumma unsurna wal muslimin madhlumin fi Filistin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan rakyat dan bangsa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong kita dan tolong saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah sangat berkuasa dan paling berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali buka sesi tanya jawab di hari Jumat ini, hari yang paling spesial di setiap pekan. Perbanyak ibadah di hari ini dengan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan keterangan para ulama kita berdasarkan dalil. Perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan mayoritas ulama kita menganjurkan kita membaca surat Al-Kahfi sebagaimana dalam hadis, dan coba tadabburi. Dan bagi laki-laki jangan lupa untuk mengerjakan salat Jumat pada hari ini, dan jangan lupa berdoa di penghujung hari ini menjelang maghrib sebagaimana keterangan Rasulullah SAW. Kita diminta mencari waktu ijabah doa di akhir hari dan menjelang maghrib pada hari Jumat. Semoga Allah melancarkan dan memudahkan segala urusan-urusan kita, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai serta ulama seluruhnya. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa menjaga dan membalas kebaikan Ustaz, segenap tim dan keluarga, amin wa iyyakum. Begitu juga bagi yang bertanya. Semoga Allah memberikan taufik dan petunjuk kepada para pemimpin dan seluruh umat Islam, amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Bila seseorang ketika ingin bermaksiat ia merasa takut ditimpa ujian dalam hal duniawi seperti sakit, kemiskinan, seperti sakit atau kemiskinan, masalah keluarga, kegagalan dalam cita-cita dan lain sebagainya, apakah itu bagian dari takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau itu hanya sebatas ketakutan duniawi atau takut dicela orang? Mohon pencerahannya Ustaz, jazakallahu wa iyyakum. Hadirin, semoga itu termasuk bagian dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang mentakdirkan itu semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan peringatan di dalam Al-Quranul Karim dan menjelaskan hal tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir.
Dan apapun yang menimpa kalian dari musibah, itu disebabkan, itu ada andil dari perbuatan-perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah telah memaafkan sebagian besar dari dosa dan kesalahan tersebut. Jadi Allah katakan itu disebabkan perbuatan kalian sendiri, dosa kalian karena mengalami hal ini. Dan itu pun sudah Allah maafkan banyak dari dosa-dosa tersebut. Dan di sisi lain Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Mafhum mukhalafah, dalil khitab dari ayat ini adalah kalau Anda nggak bertakwa, Allah nggak kasih jalan keluar, dan Allah tidak memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga tersebut. Jadi hadirin Allah muliakan, jika takutnya kepada Allah, Allah tidak takdirkan demikian dan ini, maka itu bagian dari rasa takut kepada Allah. Tapi kalau takutnya sebatas ke manusia, gitu loh. Kalau saya melakukan ini, apa kata manusia? Saya harus jaga nama baik saya di hadapan masyarakat, titik gitu. Jadi semua tentang nama baik di mata manusia. Maka ini bukan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita khawatir karena Allah yang mentakdirkan dan Allah yang memberikan peringatan, maka itu jelas karena Allah. Dan orang yang seperti ini akan lebih takut lagi pada azab akhirat, akan lebih takut lagi pada azab kubur, akan lebih takut lagi pada azab hari kiamat dan api neraka. Kenapa? Karena lebih mengerikan, lebih menakutkan. Lebih takut lagi ketika Allah murka pada hari kiamat nanti, karena itu sangat menakutkan dan jauh lebih menakutkan. Jadi, dan sebaliknya, kalau orang hanya fokus ke manusia atau masyarakat, dia nggak peduli apa terjadi di hari kiamat. Yang penting nama baik dia nggak hancur, yang penting dia nggak sakit di dunia, bahkan dia mikir gimana bisa hidup selama mungkin. Jadi nggak ada kepikiran tuh husnul khotimah, gimana pertanyaan di alam kubur dan lain sebagainya. Jadi ada dua tipe orang seperti ini. Wallahu ta'ala bisa begitu. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu merahmati Imam Nawawi, para ulama, ustadz, keluarga, serta kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Izin bertanya Ustadz, di tempat kerja saya mempunyai tata kelola tupoksi pekerjaan yang berantakan. Hal ini bukan hanya dirasakan oleh saya, tapi beberapa rekan saya pun juga merasakannya. Akibat tata kelola yang tidak baik, jadinya saling lempar-lemparan tugas satu dengan yang lain. Jadilah saling karena tidak ada tupoksi pekerjaan, tidak ada tupoksi pekerjaan yang jelas bagi setiap divisi. Beberapa rekan kerja yang sabar dan diam saja merasakan pekerjaan yang overload karena beberapa pekerjaan ditumpahkan semua ke dia dan sampai sudah bingung mana pekerjaan yang wajib, mana pekerjaan yang membantu saja. Melihat kondisi yang tidak sehat di kantor, saya jadi membatasi diri juga untuk fokus dengan pekerjaan saya dan sampai tidak mau membantu pihak lain walaupun hanya mengedit satu kata di sebuah dokumen, karena takut kalau saya ngedit akan keterusan nantinya saya yang jadi edit, padahal itu bukan pekerjaan saya karena kebiasaan pola seperti itu di kantor. Saya lelah dengan kondisi tata kelola yang rusak, membuat saya ingin resign, tapi kadang mikir-mikir lagi, di luar sana susah cari pekerjaan baru. Mohon nasihat Ustadz, bagaimana saya harus bersikap? Jazakumullah. Tidak ada tupoksi atau tugas pokok dan fungsi. Tupoksi kan singkatan tugas pokok dan fungsi. Tidak ada tugas pokok dan fungsi yang jelas. Itu sangat rentan, sangat ringkih dan sangat berbahaya.
lemah dan nggak akan kuat. Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha bertakwa kepada Allah dan berusaha memberikan masukan dalam masalah ini. Dan kalau tidak didengar dan lain sebagainya, sepertinya kita harus mulai berpikir untuk mencari tempat yang baru atau suasana yang baru. Kenapa demikian? Karena tinggal nunggu waktu aja kalau demikian. Perusahaan yang punya tupoksi yang jelas aja banyak yang gulung tikar, apalagi yang gak jelas sama sekali. Jadi kemungkinannya kan ini arahnya kan kita cari tempat yang baru, keinginan kita, atau kita cari tempat baru karena kantor kita tutup atau nggak mampu lagi dan seterusnya. Arahnya ke sana kalau tidak ada perubahan. Tapi coba diislah dulu gitu loh. Coba diislah dan diperbaiki. Dan minta pertolongan kepada Allah dan bicara kepada pihak-pihak yang berwenang dan menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki hal tersebut. Bagaimana kata para ulama, akhir dawa obat terakhir itu atau kalau bahasa kita sekarang pengobatan terakhir itu amputasi. Jadi kalau masih bisa pakai obat dan seterusnya, ya pertahankan. Kalau udah nggak didengar dan seterusnya dan berjalan begini, sebaiknya cari hal yang atau pekerjaan baru. Kenapa? Karena yang pertama tinggal tunggu waktu. Yang kedua, di luar sana cari kerja tuh susah, sepakat kita. Tapi di luar sana juga cari SDM yang berkualitas tuh susah. Jadi di luar sana cari kerja susah, tapi di waktu yang sama cari orang-orang yang berkualitas susah. Jadi kalau kita punya kualitas, bismillah akan jauh lebih mudah untuk masuk ke pekerjaan baru. Yang jadi masalah kalau kita nggak punya kualitas, atau kualitas kita standar-standar aja, nggak ada keistimewaan dan nggak ada yang spesial dengan itu susah. Tapi kalau kita spesial dengan taufik Allah, kan kita punya keistimewaan, maka bismillah Allah akan banyak kasih pertolongan. Maka perbaik. Jadi kalaupun nggak cari hari ini, kita harus segera upgrade dan improve skill, kemampuan dan keahlian kita, itu jelas. Karena orang selalu ada podium bagi para pemenang, itu poinnya. Allah Ta'ala bisa. Dan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kita bertawakal kepada kantor kita, gitu ya. Allah Ta'ala. Jadi yang kasih rezeki kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lingkungan kayak gini ini nggak sehat. Dan ini bukan hanya membuat ini bisa merusak karakter kita loh, dan bisa merusak pola kita. Karena para ulama mengatakan almar'u ibnu bi'atihi, seseorang itu anak dari lingkungannya. Jadi kalau lingkungannya nggak pakai tupoksi yang jelas, serabutan segala macam, ya dia akan jadi pola begitu nanti. Pada awalnya bener, tapi gara-gara lama di sana, udah. Apalagi kan banyak orang tuh lebih banyak menghabiskan waktu di kantor daripada di rumah, di usia-usia kerja. Jadi lebih sering, lebih gampang terpapar dan terpengaruh suasana kantor daripada suasana rumah. Sebenarnya rumah tuh tinggal tidur, ngobrol sebentar, lalu tidur, lalu ini. Tapi kantor, mayoritas waktu dihabiskan di kantor dan prime time energi dihabiskan di kantor. Jadi kalau suasana begitu, itu rentan merusak karakter dan kebiasaan kita. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati para ulama, Imam Nawawi, Ustadz beserta keluarga, tim beserta keluarga, saudara muslimin dimanapun berada, terutama saudara-saudara kita yang terzalim di Palestina dan berbagai macam tempat lainnya. Amin ya Allahumma amin wa iyyakum. Begitu juga dengan yang bertanya, wa iyyak.
Saya wanita belum menikah, usia 35 tahun. Alhamdulillah saya baru pindah ke tempat kerja, namun qadarullah pekerjaannya sangat padat dan jauh. Saat mengambil pekerjaan ini, qadarullah saya tidak menyangka dan akan sepadat ini. Jadi saya tidak menyangka akan sepadat ini. Saya sering sampai rumah di atas jam 8 malam, sering jam 11, bahkan lebih untuk sampai rumah. Waktu dan tenaga saya sudah banyak terkuras, sehingga sampai rumah sangat lelah. Waktu ibadah dan menuntut ilmu berkurang. Karena lelah jadi tidak khusyuk ibadah, dan ketika ibadah pun kepikiran kerjaan. Mencari tempat tinggal yang dekat kedua belum dapat. Mengurus diri sendiri dan rumah tidak sempat. Akhir pekan pun terkadang masih bekerja. Kalau tidak ada pekerjaan saya gunakan untuk istirahat. Ada rasa ingin menyerah, tapi saya dengan pertolongan Allah masih menjadi single income untuk keluarga saya. Dan untuk menyemangati saya, ibu akhirnya tinggal bersama saya sejak saya pindah kerja ini. Jujur saya sangat lelah dan dalam kondisi saya tidak bisa berpikir dengan baik. Di kajian Tadkiratus Sami sebelumnya, Ustaz sampaikan untuk tidak mengambil keputusan sampai semua data yang dapat dikumpulkan terkumpul, dan setelah pertolongan Allah untuk bertanya pada ahli ilmu. Jujur saya bingung Ustaz, mohon nasihatnya untuk saya. Semoga Allah berikan taufik kepada Ustaz Tauqir. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Yang pertama, jangan buat keputusan kecuali di atas ilmu dan banyak minta tolong kepada Allah, dan perhatikan niat kita, karena intas tukila yastuka, jika Anda jujur kepada Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Lalu yang berikutnya, musyawarah dengan ahlinya. Wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa syawirhum fil amr, dan bermusyawarah dengan mereka dalam segala urusan. Itu perintah kepada Nabi SAW yang dapat wahyu. Jadi manusia terbaik, terjenius, terpintar, yang paling banyak ilmunya, dapat wahyu, itu masih disuruh musyawarah oleh Allah SWT. Jadi musyawarah itu penting. Dan data yang terkumpul untuk mengatakan ya, atau untuk merubah arah hidup, atau untuk merubah pola hidup, atau untuk pindah pekerjaan atau berhenti, itu adalah data yang sampai pada derajat keyakinan 100%, atau data yang sampai pada dzan ghalib. Dzan ghalib itu mungkin 70-80%. Jadi kita tuh nggak harus nunggu data 100% untuk buat keputusan. Tapi kalau datanya nggak sampai titik itu, misalnya 50-50, atau datanya masih 40%, 30%, 20%, maka jangan ambil keputusan yang merubah. Dalam ilmu usul kembali ke kaidah al-istishab, baqa'u makana ala makana alaih, kembali ke hukum asal, atau kembali ke kondisi yang sedang kita lakukan, karena datanya nggak komplit. Karena itu bukan ilmu, itu syak. 50-50 itu syak. Al-yakin la yazulu bi syak. Kaidah mengatakan keyakinan tidak bisa hilang hanya karena keraguan. Kalau data di bawah 50, apalagi 50 aja nggak bisa dijadikan sebagai landasan, apalagi di bawah 50. Itu dalam ilmu ushul fikih waham, hanya asumsi, hanya ini segala macam. Jadi itu poin. Terus yang kedua banyak minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita mau, apa yang kita harapkan, dan lain sebagainya, jujur sama Allah. Lalu musyawarah. Dan dalam konteks seperti ini, sarannya sebaiknya penanya cari aktivitas lain. Kenapa? Karena yang pertama, terlalu padat sehingga tidak bisa ngapa-ngapain lagi sampai waktu ibadah dan menuntut ilmu berkurang. Kalau ini maksudnya amal ibadah yang sunnah, maka insya Allah masih ditolerir jika pekerjaan kita untuk menutupi fardu ain, yaitu mencari nafkah. Tapi kalau sampai ibadah wajib dan menuntut ilmu yang wajib,
bermasalah, maka ini menunjukkan kita sudah melampaui batas dan harus dirubah. Karena Allah jadi tidak khusyuk beribadah, dan ketika ibadah jadi kepikiran kerjaan ini udah nggak sehat. Justru sebaliknya, Nabi SAW ketika ada masalah dan seterusnya, ya Bilal arihna bis sholat, kita break dulu untuk mengerjakan sholat. Dan itu adalah para nabi, pola Nabi itu idza hazamal amru sholat rakaatain. Kalau sedang lut-lutnya, sedang pelik-peliknya, maka mereka akan break sholat 2 rakaat. Bukan nggak sempat sholat atau capek sehingga nggak sholat, atau pas sholat kepikiran kerjaan. Enggak, sebaliknya, justru polanya para nabi alaihi wassalatu wassalam itu sebaliknya. Dan sering pulang jam 11 bahkan lebih dari jam 11 malam, itu nggak sehat bagi wanita, dan nggak sehat secara syar'i dan secara urf kita, nggak sehat, rentan dan lain sebagainya. Kehormatan bisa terancam dan lain-lain. Jadi sering pulang jam 11, ibadah capek, ibadah nggak khusyuk, ibadah kepikiran kerjaan, nggak bisa menuntut ilmu dan sebagainya. Ini apa variabel atau hal-hal yang menunjukkan ini tidak sehat dan overdosis, dan perlu melakukan perubahan. Bisa di tempat kerja yang sama bilang saya mau pindah dari posisi ini terlalu berat, terlalu ini, atau cari pekerjaan lain. Ada rasa ingin menyerah, bukan menyerah, cari pekerjaan yang kondusif, bukan nyerah. Gak ada yang suruh menyerah selama pekerjaannya halal dan diri kita terjaga. Tapi kalau setiap atau sering pulang jam 11 malam, itu semua kena. Kualitas iman kena, kok ibadah jelas, kesehatan nggak sehat, lalu kehormatan itu juga nggak kalah, itu lebih penting daripada kesehatan, itu terancam. Sosial kena juga, sosial kena, karena urf masyarakat kita secara umum masih memandang negatif pola seperti ini, dan pandangan itu kuat gitu loh. Jadi itu ada banyak hal kena, iman, ibadah, ketakwaan, lalu kesehatan, kehormatan, sosial, itu banyak banget kan. Jadi ini udah alasan yang sangat cukup untuk mencari opsi lain. Dan kalau niat kita ikhlas dan kita minta pertolongan kepada Allah, dan ini karena menjaga hak Allah SWT dan hak diri, lalu kita, apalagi kalau kita punya skill, kita punya keahlian, maka insya Allah akan mudahkan. Mantaraka sya'nila awadallahu khairun min, kaidah mengatakan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ini jelas, alasan ini sudah cukup kita melakukan perubahan karena Allah SWT, maka insya Allah akan kasih yang lebih baik. Dan sebaliknya, kalau kita tetap bertahan, maka hak Allah akan terbengkalai, iman akan turun, ibadah akan berantakan, justru semakin gak berkah. Jadi udah capek, letih, gak ada keberkahan, dan Allah gak ridhoi, dan rentan kehormatan kita terganggu atau terancam. Jadi ini jelas kita harus cari opsi lain. Allah ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi, keluarganya dan murid-muridnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan menjaga ustadz, keluarga, seluruh tim dan seluruh muslimin yang sedang mengikuti kajian ini. Amin wa iyyakum. Begitu yang bertanya, berapa hari ini saya merasa hati saya merasa keras dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibatnya saya sering marah-marah
curiga dan buruk sangka kepada suami. Kalau sudah marah dan curiga mengerikan, Ustaz. Saya kadang kasihan sama suami saya jika saya marah-marah seperti itu. Rasanya saya itu tidak membesarkan Allah dalam hati saya. Yang saya besarkan hanyalah hawa nafsu saya. Bagaimana agar menjaga hati tetap stabil? Saya ini ibu rumah tangga, anak satu yang kerjanya hampir full di rumah dan temannya hanya suami saja. Saya sempat berpikir, apa karena saya tidak punya komunitas orang soleh sehingga saya sering disibukkan dengan perasaan-perasaan saya? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, wanita solehah itu tidak marah-marah di hadapan suami, dan kalau dia marah dia tahu bagaimana cara bersikap dan mengekspresikan amarahnya. Itulah wanita solehah, bukan membentak dan segala macam, apalagi sampai mengerikan. Dan kalaupun marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala dan beliau pada saat itu baru belasan tahun loh hadirin, baru wanita belasan tahun, dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, inilah a'lam idza kunti anni radiyah wa idza kunti alayya ghadbi. Aku tahu persis kapan kamu, kata Nabi SAW ke Aisyah, aku tahu persis kapan kondisi kamu tuh nyaman, ridho, senang sama aku. Dan aku tahu persis kondisi pada saat kau marah sama aku. Ya biasa, rumah tangga. Atau misalnya mungkin sebel gitu atau apa ya gitulah. Qalat faqultu, lalu Aisyah bilang, min aina ta'rifu dzalik? Emang iya gitu lah. Dari mana taunya? Min aina ta'rifu dzalik? Lihat bagaimana Aisyah mengatakan min aina ta'rifu dzalik. Min aina ta'rifu dzalik? Hadirin, kalau Aisyah marahnya bentak-bentak segala macam, kira-kira nanya begini enggak? Enggak. Ini kan seperti aku tahu sesuatu yang tersembunyi, dan Aisyah tuh udah berusaha menyembunyikan, tapi ketahuan. Kok bisa tahu gitu loh? Ini kan berarti dari sini aja, bukan tipe kalau istri yang kalau marah tuh banting-banting, meledak-ledak, ngomel-ngomel, suara tinggi, gitu. Kalau wanitanya seperti itu, lalu Aisyah masih nanya, dari mana kamu tahu? Maka mungkin Nabi SAW, mungkin suaminya, mungkin bukan Aisyah ya. Jadi kalau istri begitu marahnya, lalu suaminya bilang, saya tahu kalau kapan kamu marah. Terus istri masih bilang, emang iya? Dari mana tahu? Ya tetangga juga tahu gitu loh. Jadi langsung tetangga aja ngerti gitu loh. Tetangganya tahu, mau tanya, mau cek. Ya kok gitu. Pak RT tahu gitu loh. Jadi enggak. Ketika Aisyah mengatakan min aina ta'rif, dari mana kamu tahu, itu kan gaya bahasa Aisyah berusaha menyembunyikan ketidaknyamanannya kalaupun tidak nyaman. Jadi jago banget gitu. Jadi sebuah kelucuan dan sebuah buruk sangka yang sangat besar ke Nabi SAW, dan nggak ngerti data, nggak pernah baca sejarah, nggak pernah tahu Aisyah. Ketika ada orang mengatakan Nabi SAW pedofil, na'udzubillah, itu fitnah. Atau kenapa nikah dengan Aisyah? Aisyah kan masih kecil. Iya, kecil secara umur, tapi kalau kualitas, wanita yang bicara gitu nggak bisa di level Aisyah. Bahkan 2, 3, 4 level ibu Aisyah pun juga enggak.
gitu. Kematangan itu seringkali bukan tentang usia. Ada banyak orang usia matang nggak matang-matang gitu. Tapi ada banyak, atau ada sebagian orang-orang yang muwafaqah usia belia tapi sangat matang. Aisyah mengatakan, min aina ta'rifu dzalik? Dari mana engkau tahu? Itu kan menunjukkan bahwa kalau Aisyah nggak nyaman, itu nggak meledak-ledak, nggak marah-marah, nggak sebel-sebel, nggak kesel-kesel, nggak tantrum, nggak segala macam. Kalau itu yang terjadi, ya kamu Aisyah langsung ya minta mohon maaf lah ya perempuan kan begini sekarang. Enggak, min aina ta'rifu dzalik? Gimana kamu bisa tahu itu? Bagaimana kau bisa tahu ya Rasulullah? Lalu lihat bagaimana Nabi SAW. Faqala, lihat gimana Aisyah marah ya. Faqala amma idza kunti anni radiyah fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Aisyah, kalau kamu tuh lagi senang, lagi ridho segala macam, kamu akan mengatakan tidak demi Rabbnya Muhammad. Jadi kamu biasa akan bersumpah, dan kalimat sumpahmu itu demi Rabbnya Muhammad. Wa in kunti alayya ghadbi. Tapi kalau kamu lagi gak nyaman, lagi ini, qulti wa la wa rabbi Ibrahim. Enggak, demi Rabbnya Ibrahim. Enggak, demi Rabbnya Ibrahim. Itu aja. Gak ada suara tinggi, gak ada marah-marah, gak ada banting-banting, nggak ada lempar-lempar, nggak ada caci maki, nggak ada suudzon, nggak ada WA yang nggak jelas, nggak ada segala macam. Hanya mengganti demi Rabbnya Muhammad ke Rabbnya Ibrahim. Titik. Walaupun sedang mengatakan ketidaksetujuan, misalnya enggak. Jadi Aisyah walaupun misalnya mengatakan tidak, misalnya ada pembicaraan apa, mau ini enggak, kan suka gitu kan. Kamu mau kita makan yuk? Enggak lapar gitu loh. Kan kamu belum makan. Enggak, demi Rabbnya Muhammad. Berarti benar tuh nggak lapar. Emang nyaman gitu, emang kamu makan aja. Tapi kalau ayo kita makan yuk, enggak, kan kamu belum makan. Ayo kita makan deh, enggak, demi Rabbnya Ibrahim gitu, aku nggak mau. Itu berarti lagi marah gitu loh. Gitu, enggak mau makan tapi lagi sebel gitu. Nah itu kira-kira gitu. Tapi kadang-kadang emang kita juga sih sebagai suami ya, istri kita udah jungkir balik aja kita nggak ngerti-ngerti gitu. Oh kamu lagi marah ya? Nabi SAW hanya perubahan kata ngerti betul gitu. Jadi memang Nabi SAW menikah dengan Aisyah itu perpaduan dua sosok yang luar biasa. Yang satunya sangat peka tentang bagaimana istrinya, dan tahu persis gitu loh. Bahasanya Nabi SAW tahu persis dari ubun-ubun sampai kaki istrinya tuh tahu gitu. Dan perubahan minor sedikit pun Nabi SAW ngerti. Cuman Muhammad ke Ibrahim. Padahal konteksnya sama, sumpah. Nggak ada perbedaan dalam makna, dan nggak ada perbedaan dalam konteks. Hanya cuma perbedaan satu kata. Nabi SAW ngerti istri beliau. Oh istrinya ini, harusnya ini. Dan dari pihak istri sangat ngejaga suami, sangat menjaga suami. Hanya merubah. Lalu ketika Nabi SAW bilang dengan apa kata Aisyah? Ajal, benar tuh, benar, lihat. Iya benar. Wallahi ya Rasulullah ma ahjuru illa ismak. Saya nggak bisa meninggalkan kecuali ganti namamu aja. Saya nggak bisa marah sama engkau, saya nggak bisa sebel-sebelan, saya nggak bisa boykot, saya nggak bisa diemin, saya nggak gitu. Nah. Kecuali bentok-bentok, ya udah saya ganti namamu dengan nama Ibrahim. Dan lihat apa kejeniusan Aisyah. Beliau nggak ganti nama suaminya dengan nama laki-laki lain. Kalau nggak ribut itu. Antum kita tiba-tiba sebut istri antum, sebut nama tetangga, kira-kira ribut nggak? Ribut lah, itulah. Aisyah ganti nama suaminya dengan nama kakek suaminya. Nabi Ibrahim kakeknya Rasulullah SAW. Nggak ada isu, gitu loh. Nggak ada isu. Suami aman dan sama-sama Nabi.
dan Khalilur Rahman gitu. Dan kakek sendiri, kita tuh sayang banget sama kakek kita gitu. Bahkan ada banyak orang tuh lebih sayang kakek daripada sayang ayah. Kenapa? Ayahnya galak, kalau kakek semuanya halal dan thayyibah, kan begitu. Jadi kakek ini walaupun bukan kakek langsung ini ya, tapi kakek moyang, Nabi Ibrahim spesial, no issue, hanya ganti nama tuh. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang dikatakan, masa masih kecil dinikahi, masa masih belum dinikahi. Ada head to head lah sama Aisyah gitu loh. Siapa yang ngomong demikian? Coba berhadapan sama Aisyah lah. Lihat dari segi kejeniusan, kecerdasan. Beliau menguasai ribuan hadis. Anda berapa hadis yang Anda kuasai? Aisyah sangat matang, sangat cerdas, sangat dermawan. Belum dapat miliaran rupiah, belum bagi-bagikan, sampai belum nggak ada buat ini. Belum. Anda kalau dapat duit fulus banyak, Anda beliin apa? Beda kelas. Aisyah nggak marah, tenang. Ya. Itu poin. Sangat bisa mengkontrol. Gitu. Padahal beliau sangat cemburuan, tapi sama suaminya tenang. Bisa begitu. Beliau pernah mecahin piring, tapi kan bukan karena Nabi SAW, itu karena kemadunya. Beliau merasa ini kan ini teritorial saya, ini waktu saya, kenapa Anda kirim sesuatu? Enggak. Beliau pernah itu sama beberapa istri, tapi sama Nabi SAW tenang. Cuman ganti demi Robnya Muhammad ke demi Robnya Ibrahim. Maknanya sama, demi Allah, itu maksudnya demi Allah, selesai, hanya itu. Coba kita renungkanlah. Dan itulah hubungan suami istri ya, inti hubungan itu kepercayaan. Jadi begitu terjadi suudzon, buruk sangka dengan suami, itu hubungan seperti neraka dunia, nggak bisa. Kalau kita deal-dealan sama, atau kita punya partner bisnis, kita udah buruk sangka sama dia, mendingan nggak usah dilanjutin. Capek punya hubungan partnership seperti itu. Inti dari hubungan itu kepercayaan. Kalau begitu Anda nggak percaya, buruk sangka, itu berantakan semua. Dan itu talbis iblis. Betul, minta pertolongan kepada Allah. Terus gimana? Minta pertolongan kepada Allah. Jangan buruk sangka. Makanya kan kita dilarang banyak bersangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsmun, kata Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Jangan banyak prasangka, karena sebanyak prasangka itu dosa. Jangan suudzon, apalagi sama suami. Makanya cari suami yang bisa dipercaya, itu poinnya. Karena memang alur rumah tangga tuh begitu gitu loh. Pola rumah tangga itu kita tuh nggak 24/7 bareng, itu poinnya. Dan secara umum suami itu akan berjuang di luar, cari nafkah segala macam. Jadi memang dari awal Anda harus cari suami yang Anda bisa percaya. Itu poin. Yang apabila misalnya ada rumor orang teman-teman Anda bilang suami Anda begini, tapi kalau suami bilang tidak, saya lebih percaya suami saya. Itu poin. Karena poinnya itu demikian. Karakter rumah tangga itu suami keluar mencari nafkah dan seterusnya. Artinya karakter rumah tangga adalah akan ada banyak waktu keseharian di mana kita nggak bersama secara fisik. Jadi kalau kita memilih sosok yang kita nggak percaya atau sulit kita percaya, ya Anda salah dari awal. Anda harus cari sosok yang bisa Anda percaya. Itu paling penting. Bahkan itu jauh lebih penting daripada kecerdasan atau kepintaran. Karena karakter ya. Ini kan cari suami gitu, bukan misalnya bukan cari untuk hal lain. Itu poin. Cari suami Anda, cari yang amanah, cari yang jujur, cari yang bisa saya percaya. Itu tadi. Semua orang bilang A tanpa bukti ya, bahasa hiperbola. Semua teman-teman kita bilang A, tapi kalau suami kita bilang enggak, itu enggak benar, B.
saya percaya kamu. Kenapa? Track record. Jadi dari awal cari sosok yang bisa kita percaya. Jadi poinnya adalah ini konsekuensi dari pilihan kita. Konsekuensi dari kita menikah adalah kita harus percaya dengan sosok tersebut. Kalau nggak berat, kalau nggak kita nggak siap nikah. Kalau nggak kita nggak siap. Kalau isi kecurigaan, Anda nggak siap dengan pola pernikahan. Karena suami itu bukan asisten Anda yang dimana Anda ke kanan, dia ke kanan, dia ke kiri, nggak kiri. Dan secara umum suami itu pemimpin. Dan namanya pemimpin, dia yang kuasain Anda, bukan Anda menguasai 100% dia. Jadi yang harus digunakan kekuatannya adalah kepercayaan. Kepercayaan. Allah Ta'ala alam. Bisa. Dan sekali lagi, renungkanlah bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Subhanallah.